Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Amalia. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk membuat pempek telur, tapi hanya tips dan triknya supaya pempek telur kita menjadi lebih montok, lebih bohai, dan lebih menul-menul ya. Well, untuk resepnya sudah saya share nanti di kolom komentar, saya pin ya di pin komen untuk resep linknya karena sudah sering saya share juga. Jadi di sini hanya video untuk pembuatan pempek telurnya saja ya. Seperti biasa, adonannya harus kita muluskan terlebih dahulu agar nanti ketika kita bolongin dia enggak mudah bocor ya. Jadi harus benar-benar mulus dan rapi tekstur permukaan luarnya ya. Tetapi jangan diremas-remas. Kalau dia diremas-remas nanti adonan kita akan menjadi keras dan pempeknya akan menjadi alot ya. Oke, jadi kita rapin aja. Setelah rapi dan mulus, kita bolongi jangan lupa menggunakan telunjuk karena telunjuk ukurannya lebih kecil daripada jempol. Kalau pakai jempol biasanya cepet bocor. Oke, nah jadi ini udah kita bolongin ya, tapi permukaan lapisannya jangan terlalu tipis ya, harus lebih tebal dan kita tutup seperti biasa. Oke, kalau ada telur yang keluar, lapisin saja pakai sagu, jangan panik ya, karena kalau panik pempeknya nanti tambah bocor. Oke, jadi sepanjang video ini hanya akan menjelaskan tentang cara membuat pempek telur saja. Jadi sampai bosen ngeliatin itu cara bolongin pempek telur, cara ngerapiinnya ya. Pokoknya diulang-ulang terus ya. Oke, kita mulusin lagi. Jangan lupa kalau ada yang belah-belah dicubit lalu ditekan ya biar belahnya hilang. Ini kita bolongin. Ini takarannya saya pakai 30 gram, ada juga yang 20 gram, nanti ya sama aja. Kalau mau kapal selam juga sama. Jadi nah seperti ini, pinggirannya agak tebal seperti itu ya, karena kalau tipis nanti pempeknya nggak bisa buntet-buntet atau orang Palembang atau menul-menul ya. Oke, nah kita tutup. Nggak kelihatan ya, nanti ada di video berikutnya juga kelihatan kok. Setelah kita tutup, lalu kita letakkan di telapak tangan kita agar pempeknya menjadi bunder ya teman-temannya, menjadi lebih padat dan bulat bagian bawahnya. Nah ini sebagian yang udah jadi, tuh seperti itu hasil pempeknya. Nah, teman-teman sekalian, buat kalian ngelihat ini tepung-tepung berhamburan di mana-mana, kalau buat pempek itu ya pasti rapi seperti ini ya, teman-teman ya. Jangan ditanya lagi kenapa dapurnya kok kotor banget. Jadi memang tepung di mana-mana itu adalah salah satu ciri khas kalau kita lagi buat pempek ya. Kalau rapi bukan masak namanya, teman-teman. Oke, kita ulang lagi ya, perhatiin baik-baik. Harus mulus, lalu kita buletin ya bentuk oval sedikit dan kita tusuk pakai telunjuk. Telunjuknya jangan lupa celupin ke dalam tapioka terlebih dahulu biar enggak lengket. Nah, kalau pakai jempol seperti itu ya, nanti lebih cepet rongganya lebih besar. Nah, jadi lebih cepet bocor. Kalau kita pakai telunjuk kan dia lebih kecil. Oke. Lalu kita isinya 3/4 aja dari lubangnya ya, jangan terlalu penuh, lalu kita tutup seperti ini. Nah kita rapiin boleh, baru kita letakkan di telapak tangan kita biar bentuknya lebih bulat bagian bawahnya ya.
Yang paling penting adalah adonan tidak boleh terlalu lembek, karena kalau terlalu lembek dia juga bentuknya nggak akan kokoh dan nggak akan menul-menul nanti hasilnya ya. Jadi takarannya harus pas. Kalau ikan kalian dari ikan beku, takaran dari resep harus dikurangi 100 ml ya airnya ya. Karena ikan beku itu sudah mengandung air, udah lembek, jadi kalian harus kurangi takaran airnya biar adonannya lebih kalis dan mudah untuk dibentuk ya. Untuk resepnya silakan nanti kalian lihat sendiri di video yang saya share di kolom komentar. Tips berikutnya yang pasti adonan dibolonginnya nggak boleh terlalu tipis. Kalau terlalu tipis nanti pempeknya juga nggak menul dan juga nggak montok ya. Biasanya dia akan kempes karena lapisan dinding luarnya juga terlalu tipis. Yang ketiga nih ya, poin ketiga, ngerebus pempek telur sebaiknya nggak usah ditutup pancinya teman-teman, karena kalau ditutup nanti biasanya kebablasan dan pempeknya terlalu mengembang dan akhirnya pecah. Kalau pecah biasanya juga pempeknya akan kempes ya. Oke, yang keempat. Jadi yang keempat ini setelah diisi adonannya dengan telur, lalu letakkan di telapak tangan seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi diletakkan di telapak tangan agar pempeknya menjadi bulat bagian bawahnya. Jadi dia bentuknya seperti kantong nanti kalau udah matangnya ya. Nah, ini saya buat ukuran yang agak jumbo ya. Jadi ukurannya ini 50 gram. Tuh. Jadi lebih separuhnya dari ukuran kapal selam. Nah, buat teman-teman yang ada di luar daerah Palembang ya, biasanya kalian pasti menyebut pempek telur kecil ini mereka sebutnya dengan sebutan kapal selam ya. Tapi untuk telur kecil di Palembang itu namanya pempek telur kecil teman-teman. Kalau kapal selam itu pempek yang dalamnya telur utuh, itu baru pempek kapal selam namanya ya. Nah, seperti ini ukuran yang setengah dari kapal selam tadi ya, tapi isinya pempek telur. Oke, nah setelah selesai diletakkan seperti itu di tangan biar pempeknya menjadi bundar bawahnya. Jadi kalau adonan kita kulitnya lebih tebal, dia enggak cepat bocor teman-temannya, sehingga bisa kita rapikan di telapak tangan gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu tipis dia enggak bisa karena cairan di dalamnya bergerak dan akan menyebabkan kulit menjadi bocor. Nah, ini penampakan yang udah matang. Penampakan pempek tadi ya. Tuh. Ini pempek ukuran 30 gram. Jadi seperti itu pempeknya teman-teman. Isinya padat walaupun tanpa terigu ya. Ini full telur utuh. Oke, mudah sekali ya. Silakan kalian ulang-ulang terus hingga kalian benar-benar paham dan tekniknya kira-kira seperti apa, dan latihan terus di rumah ya. Semakin sering latihan, maka semakin bagus hasil yang kita dapatkan. Jadi kalau gagal jangan mudah putus asa, harus coba lagi dan coba lagi agar hasilnya bisa sesuai dengan yang kita inginkan, oke?
Oke, jangan lupa ya like, comment, and subscribe this channel. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.